delictum nulla pona sine pravia legi ponali. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Tahir SHI SHLLM MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 4 membahas terkait dengan asas legalitas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Ihsan Fathul Aziz selaku moderator, dibantu oleh rekan-rekan saya yang terdiri dari saya Mariatul Kiftian Maksinabubah sebagai pemateri pertama. Saya Ivanul Nagirana Ginting, pramateri kedua. Saya Sulfa Oktavianingrum sebagai pemateri ketiga. Saya Nur Fadila Darmawati sebagai pemateri keempat. dianutnya asas legalitas tentu akan mempertegas dan memperkuat sistem atau aturan hukum pidana di berbagai negara. Jelas, setiap negara memiliki cara pandang sendiri dalam menerapkan asas legalitas tersebut. Sebagaimana yang kita lihat perbandingannya antara negara Indonesia dengan negara Korea Selatan. Secara sistem hukum, Indonesia dengan Korea Selatan memiliki sistem hukum yang sama. Perihal asas legalitas, kedua negara tersebut memiliki sama-sama memandang asas legalitas, tetapi memiliki perbedaan dalam penerapannya. Tentu, adanya perbedaan tersebut akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi kedua negara tersebut. Berangkat dari adanya latar belakang tersebut, kami berusaha mengulas dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai asas legalitas yang berkembang di kedua negara. Pembahasan pokok tersebut meliputi perkembangan asas legalitas di Indonesia ditinjau dari KUHP dan RUU KUHP di Indonesia, serta perkembangan asas legalitas di Korea Selatan berdasarkan KUHP Korea Selatan atau Criminal Code. Semua materi tersebut telah kami susun dalam sebuah makalah yang berjudul Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Korea. Untuk mempersingkat waktu, kepada para pemateri kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan asas legalitas di Indonesia. Pada dasarnya, asas legalitas mengandung makna bahwa perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan, dan peraturan tersebut tidak berlaku surut. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 RUU KUHP tahun 2010, asas legalitas ini diperluas sehingga seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak dinyatakan atau dilarang dalam perundang-undangan. Perluasan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena RUU KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian hukum pidana di negara Indonesia berasal dari peninggalan pemerintahan jajahan Belanda yang sebelum kemerdekaan menguasai negara Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP berlaku di Indonesia sejak tahun 1918 dan sebagai negara yang merdeka tentu Indonesia menginginkan pembentukan hukum yang baru dan meninggalkan hukum bekas kolonial. Maka dari itu, sejak diadakannya Seminar Hukum Nasional yang diadakan di Semarang pada tahun 1963, mulailah adanya pemikiran mengenai pembentukan KUHP baru. Dan yang menjadi permasalahan adalah bahwa dalam pembentukan RUU KUHP ini terjadi perluasan pasal mengenai asas legalitas beserta maknanya. Dalam RUU KUHP khususnya pada pasal 2, terdapat ketentuan mengenai pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan alasan pemidanaan. Pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat atas hukum yang tidak tertulis dalam hukum pidana memiliki pengaruh besar terhadap suatu kepastian hukum. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, asas legalitas merupakan salah satu asas hukum tertua di dunia. Nah, asas ini lahir untuk membatasi kekuasaan antara raja dan pemimpin terdahulu.
Nah, kemudian asas legalitas ini sangat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Penerapan asas legalitasnya sangat ketat terhadap suatu hal, yakni ada 4, yakni suatu peraturan, perundang-undangan, retroaktivitas, lex serta, dan juga analogi. Kemudian sumber hukum pidana Indonesia saat ini adalah KUHP. KUHP, apa itu KUHP? KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni merupakan suatu hukum yang dihasilkan dari asas konsolidasi oleh Belanda di Indonesia pada tahun 1918. KUHP sendiri mengatur tentang asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 dan juga pasal 1 ayat 2 yang berbunyi pada ayat 1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut berdasarkan kekuatan ketentuan undang-undangan pidana yang telah ada. Pada ayat kedua, bila mana ada suatu perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan suatu ketentuan yang paling menguntungkannya. Nah, dari pasal tersebut terlihat bahwasanya seseorang tidak bertindak secara semena-mena kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, pada poin perkembangan zaman dan masyarakat yang begitu cepat merubah semua konstelasi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sangat berdampak luas bagi seluruh aspek, terutama aspek hukum. Nah, sesuai dengan hukum responsif, hukum harus bisa menampung aspirasi sosial dan juga mengikuti suatu perubahan pada masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menciptakan RUU KUHP untuk menjamin suatu kehidupan masyarakat yang sudah berubah. Pada perubahan tersebut, ini sangat berdampak pada asas legalitas yang telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP pasal 1 yang mengatur tentang asas legalitas dirasa sudah tidak relevan dan rigid. Nah, oleh sebab itu, dari tidak rigid itulah terjadi suatu problematika kontemporer yang terjadi dan dibuatlah RUU KUHP untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Salah satunya adalah pembaharuan pasal dalam KUHP yang mengatur tentang asas legalitas. Pembaharuan asas legalitas diatur dalam RUU KUHP yang berbunyi pada pasal 1, tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Nah, pada poin kedua, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Pasal 2 yang berbunyi, yang pertama, 1. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang juga menentukan bahwasanya seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut juga berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan juga sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan hak asasi manusia, juga tak lupa asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat beradab. Kemudian, implementasi asas legalitas yang ada di RUU KUHP tersebut berbeda dengan yang ada di KUHP. Dalam RUU KUHP ini memperbolehkan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat yang juga tertuang dalam pasal 2 ayat 1. Ini merupakan hal yang sangat positif dalam menegakkan suatu keadilan bagi masyarakat. Dengan pasal tersebut, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan suatu keadilan selain kepastian hukum, karena jika merujuk pada pasal 1 KUHP, hanya perbuatan atau tindakan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dipidana. Padahal, di masa sekarang banyak tindak pidana yang muncul dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tindakan tersebut tak dapat dipidana. Nah, kemudian pada poin selanjutnya atau poin yang terakhir, saya akan menjelaskan dalam RUU KUHP pasal 2 ayat 1 sebenarnya ingin mengatur suatu batasan atau ketentuan peraturan yang hidup di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga tak lupa nilai yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi pembatasan yang diatur dalam pasal tersebut tidak cukup memberikan suatu kepastian hukum dikarenakan masih bersifat interpretasi. Nah, hal ini akan menimbulkan seseorang bertindak semena-mena atau sewenang-wenangnya lah mengikuti keinginan hatinya dalam menerapkan hukum adat yang berkembang di masyarakat untuk memidanakan seseorang. Disebutkan dalam pembatasan RUU KUHP
pada pasal 2 ayat 2 ruang lingkup pemberlakuan ketentuan hukum atau hukum yang hidup di masyarakat dan masih bergantung pada negara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam pasal 1 subjudul Criminality and Punishment terhadap gagasan asas legalitas menurut KUHP Korea Criminal Code yang terdiri dari 3 ayat sebagai berikut. Ayat yang pertama, apa yang merupakan kejahatan dan pidana apa yang diancamkan untuk itu akan ditentukan menurut undang-undang yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan. Ayat kedua, apabila suatu undang-undang berubah setelah suatu kejahatan dilakukan dengan akibat perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu kejahatan atau pidana yang diancamkan menjadi lebih ringan daripada yang ditetapkan oleh undang-undang lama, maka undang-undang baru akan ditetapkan. Ayat yang ketiga, apabila suatu undang-undang berubah setelah pidana dijatuhkan berdasarkan undang-undang itu terhadap suatu perbuatan jahat berkekuatan tetap dengan akibat bahwa perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu kejahatan, maka pelaksanaan pidana itu akan dibatalkan atau dihapuskan. Berdasarkan perumusan ayat 1 KUHP Korea tersebut terdapat kesamaan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia yang mengandung asas lex temporis delicti. Begitupun dengan ayat 2 pada prinsipnya juga sama dengan pasal 1 ayat 2 KUHP Indonesia yang mengatur masalah terkait retroaktif dalam hal ada perubahan undang-undang. Menurut KUHP Korea, undang-undang baru dapat berlaku surut atau retroaktif apabila 1. Ada perubahan undang-undang setelah kejahatan dilakukan. 2. Perubahan itu menyebabkan perbuatan bersangkutan tidak lagi merupakan kejahatan atau pidana yang diancamkan menjadi lebih ringan. Setelah adanya putusan pemindanaan tetap, ayat 3 di atas, mengatur adanya perubahan undang-undang. Pelaksanaan atau eksekusi pidana dibatalkan atau dihapuskan, oleh karena menurut undang-undang lama tidak lagi merupakan tindak pidana kejahatan. Ketentuan ini tidak ada dalam KUHP Indonesia. Menurut KUHP Indonesia, jangkauan berlakunya pasal 1 ayat 2 KUHP hanya sampai pada putusan yang berkekuatan tetap. Walaupun hal ini tidak berlaku tegas, namun jelas terlihat dalam jurisprudensi, yakni pada pasal 1 ayat 2 dapat digunakan pada banding di tingkat peradilan tinggi atau pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Setelah putusan dari pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, kemudian keluarlah undang-undang baru yang menyatakan bahwa perbuatan pidana yang diputuskan tidak lagi dianggap perbuatan pidana. Maka pidana yang telah dijatuhkan dan berkekuatan tetap harus dijalankan dan dieksekusi. Jadi terpidana yang dijatuhkan pidananya tidak dibebaskan. Tidak seperti di Korea, orang yang dijatuhkan pidananya dapat dibebaskan. Jadi perbedaannya dengan di Indonesia terletak pada perumusannya. Di dalam KUHP Indonesia tidak ada perumusan tegas mengenai arti atau ruang lingkup dari perubahan undang-undang. Sedangkan di Korea terdapat penegasan mengenai hal tersebut, yakni mencakup 2 hal. Yang pertama, perubahan terhadap perbuatan yang dapat dipidana, yaitu semula merupakan tindak pidana atau kejahatan, kemudian berubah menjadi bukan tindak pidana. 2. Perubahan terhadap pidana yang diancamkan, yaitu semula lebih berat menjadi lebih ringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana Indonesia berpegang teguh pada KUHP yang sejatinya merupakan produk penafsiran dari bangsa kolonial. Indonesia merupakan negara yang merdeka dan utuh, menginginkan pembentukan sumber hukum baru, serta ingin meninggalkan produk buatan kolonial. Maka muncullah RUU KUHP sebagai desain terhadap sumber hukum peninggalan bangsa Belanda. Namun masih belum ada kejelasan terkait perluasan asas legalitas di dalamnya. Sebab RUU KUHP menyatakan bahwa hukum tidak tertulis termuat dalam asas legalitas. Secara logika, ketetapan tersebut tidak memberikan kejelasan serta kepastian tentang hukum. Lalu ketika melihat hukum di Korea Selatan, asas legalitas di Korea Selatan yang termuat dalam pasal 1 Criminal Code of Republic of South Korea, ternyata asas legalitas di Korea Selatan memiliki beberapa prinsip yang sama dengan prinsip Indonesia. Antara lain terdapat asas tempus delicti yang terkait dengan masalah retroaktif pada undang-undang baru. Tetapi yang membedakan asas legalitas antara dua negara tersebut perihal perubahan UU setelah ada putusan pemidanaan tetap. Korea Selatan mengatur tentang perubahan UU tersebut, sedangkan Indonesia tidak memuat hal tersebut.
baik dalam KUHP maupun dalam RUU KUHP Indonesia. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4 terkait dengan asas legalitas. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.